Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ni Wijayanti. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan jawaban dari soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Baik, sekarang kita akan membahas soal nomor 1, yaitu di mana permintaan suatu barang adalah sejumlah 1.350 buah. Pada saat harga barang tersebut sejumlah Rp57.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.560 itu akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 130. Lalu bagaimana fungsi permintaannya? Baik, kita akan masuk ke penyelesaian. Pertama kita akan tentukan dua titik data, P, QD. P1, QD1. Lalu ada P2, QD2. Untuk P1 dan QD1 telah kita ketahui di 57.000 dan 1.350. Lalu untuk P2-nya kita sudah mengetahui yaitu di 1.560 dan 130. Karena mengalami penurunan sebesar 130 ketika ada kenaikan harga sebesar 1.560. Nah, kita sekarang mencari nilai kemiringan atau koefisien permintaan B. B sama dengan QD2 dikurangi QD1. Lalu ada P2 dikurangi P1. Nah, untuk QD2 kita mendapatkan di 1.220. Itu dari pengurangan jumlah barang 1.350 dikurangi sebesar 130. Lalu kita mendapatkan P2-nya yaitu 58.500. Itu hasil penjumlahan dari jumlah barang 57.000 ditambah 1.560 akan mendapatkan hasil 58.560. Baik, kemudian kita kurangi QD1 dan P1. Di sini QD1-nya yaitu 1.350 dan P1-nya itu sebesar 57.000. Akan mendapatkan hasil minus 130 per 1.560 sama dengan minus 13 per 156. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bentuk umum fungsi permintaan, di mana QD sama dengan A ditambah BP. Karena B sama dengan minus 13 per 156, maka untuk QD sama dengan A minus 13 per 156 P. Lalu kita akan substitusi salah satu titik untuk mencari A. Lalu kita akan menggunakan rumus P sama dengan 57.000, lalu QD sama dengan 1.350. Baik, untuk 1.350 sama dengan A dikurangi 13 per 156 dikali 57.000. Lalu 1.350 sama dengan A, kita dapatkan hasil dari 13 per 150 dikali 57.000 yaitu 4.750. Maka A sama dengan 4.750, lalu kita tambahkan dengan 1.350, maka A sama dengan 6.100. Maka persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 6.100 minus 13 per 156P. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, di mana fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 110 dikurangi 5Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan 90 ditambah 5Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi senilai Rp8 per unit. Lalu, tentukan titik keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Baik, kita sekarang akan menyelesaikan soal tersebut, di mana diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 110 5Q. PD adalah harga yang bersedia dibayar oleh customer
pada jumlah tertentu. Lalu ada fungsi penawaran. Ada P8. 8 ini unit karena pemerintah memberikan subsidi sebanyak Rp8 sama dengan 90 ditambah 5Q. Nah, di sini ada keterangan subsidi, yaitu subsidinya senilai 8. Nah, kita akan mencari keseimbangan sebelum subsidi. Keseimbangan pasarnya PD sama dengan P8. Oke, 110 dikurangi 5Q sama dengan 90 ditambah 5Q. 110 dikurangi 90 maka hasilnya 20 sama dengan 5Q ditambah 5Q akan mendapatkan hasil 10Q. Lalu Q sama dengan 20 per 10 akan mendapatkan hasil yaitu Q2. Kuantiti 2. Subsidi ke salah satu fungsi. P sama dengan 110 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 100. Nah, untuk keseimbangan sebelum subsidi yaitu kita akan mendapatkan hasil Q-nya itu 2 dan per satu harga itu 100. Oke, kita lanjut lagi ke keseimbangan setelah subsidi Rp8 dari pemerintah. Subsidi sebesar Rp8 per unit menurunkan harga yang dibayar konsumen sebesar 8. Maka P sama dengan 90 ditambah 5Q dikurangi 8. Kita akan memperoleh hasil yaitu 82. Pengurangan dari 90 dikurangi 8 yaitu 82 ditambah 5Q. Kita akan menyamakan dengan permintaan. Oke. Seperti kita ketahui 110 dikurangi 5Q sama dengan 82 ditambah 5Q, yaitu 110 dikurangi 82 sama dengan 10Q. Kemudian kita akan kurangi terlebih dahulu 110 dikurangi 82, itu akan mendapatkan hasil 28 sama dengan 10Q. Q 28 dibagi 10 akan mendapatkan hasil 2,8. Nah, untuk harga sendiri price P sama dengan 110 dikurangi 5 dikali 2,8 akan mendapatkan hasil sebesar 96. Keseimbangan setelah subsidi akan kita ketahui Q sama dengan 2,8 dan P atau harga di 96. Maka untuk kesimpulannya kita akan mendapatkan keseimbangan setelah subsidi yaitu Q sama dengan 2,8 dan P 96 setelah subsidi. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 432.000 ditambah 230Q dan penerimaan totalnya R sama dengan 11.030Q. Lalu, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok dan apa yang terjadi jika produksi sama dengan 90 unit? Baik, seperti kita ketahui, C atau biaya cost 432.000 ditambah 230Q. Lalu ada R yaitu revenue di 11.030Q. Pulang pokok terjadi saat R sama dengan Q, di mana 11.030Q sama dengan 432.000 ditambah 230Q. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari 11.030Q dikurangi 230Q yaitu di 10.800Q sama dengan 432.000. Kemudian 432.000 dibagi 10.800Q akan mendapatkan hasil yaitu 40, maka Q 40. Kemudian jika produksi 90 unit yaitu R-nya revenue-nya di 11.030 dikali 90 akan mendapatkan hasil yaitu 992.700.
Nah, untuk costnya sendiri atau C, biaya 432.000 ditambah 230 lalu dikali Q di 90 akan mendapatkan hasil 452.700. Nah, maka R dikurang C. Kita sudah mendapatkan R-nya di 992.700, lalu dikurangi C itu tadi di 452.700, maka hasilnya 540.000. Jadi kesimpulannya, perusahaan pulang pokok pada Q yaitu 40 unit dan memperoleh keuntungan sebesar 540.000 jika memproduksi 90 unit. Baik, kita akan melanjutkan soal nomor 4. Diketahui penerimaan total yang diperoleh PT Adil ditunjukkan oleh persamaan R minus 0,3Q pangkat 2 ditambah 440Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,1Q pangkat 3 dikurangi 12Q pangkat 2 ditambah 16Q ditambah 3.900. Lalu hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 95 dan 150 unit. Maka kita akan menyelesaikan soal tersebut yang sudah kita diketahui penerimaan total. Nah, untuk penerimaan total sendiri, revenue itu di minus 0,3Q pangkat 2 ditambah 440Q. Nah, untuk biaya total C sama dengan 0,1Q pangkat 3 dikurangi 12Q pangkat 2 ditambah 16Q ditambah 3.900. Untuk keuntungan atau kerugiannya kita ada rumus P sama dengan R dikurang C. Revenue dikurang cost atau biaya. Untuk Q, kita tadi ada di soal jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 95 dan 150 unit. Maka kita akan cari dulu yang 90 unit terlebih dahulu. Kita akan hitung R, revenue-nya. R sama dengan minus 0,3 dikali Q-nya tadi 95 unit pangkat 2 ditambah 440 dikali Q lagi 95. R sama dengan minus 0,3 95 pangkat 2 yaitu 9.025 tambah 440 dikali 95 yaitu 41.800. R sama dengan minus 2.707,5 itu dihasilkan dari perkalian minus 0,3 dikali 9.025 yaitu di minus 2.707,5 ditambah 41.800, maka hasilnya adalah 39,92,5. Maka kita akan berlanjut untuk menghitung C, cost. C seperti kita ketahui tadi ya, di 0,1 dikali, ini ada pangkat Q 95 pangkat 3 dikurangi 12 95 pangkat 2 ditambah 16 Q lagi 95 ditambah 3.900. Nah, untuk cost sama dengan 0,1 dikali 95 pangkat 3, yaitu akan tercipta hasil 85.737,5. Lalu ada perkalian lagi nih, 12 dikali 95 pangkat 2 yaitu akan tercipta 108.300. Kemudian ada 16 dikali 95 yaitu 1520 ditambah lagi 3.900. C sama dengan itu di minus 17.142,5. Nah, untuk keuntungan atau profit, P sama dengan R dikurang C. P sama dengan 39.092,5 dikurangi tadi costnya, C-nya buka kurung minus 17.142,5 tutup kurung, yang nanti akan dihasilkan yaitu di 56.235. Jadi perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 56.235.
Itu untuk jika Q-nya 95 unit. Nah, untuk yang Q 150 unit, caranya tadi hampir sama. Kita nanti akan mengganti Q-nya itu di 150 unit. Baik, untuk R sama dengan minus 0,3 dikali, tadi kan 95 unit, sekarang kita ganti 150 unit pangkat 2 ditambah 440 dikali 150 unit. Nah, R sama dengan minus 0,3 buka kurung, pangkat dari 150 pangkat 2 itu adalah 22.500 tutup kurung, ditambah lagi 440 dikali 150, yaitu akan menghasilkan di 66.000. R sama dengan, itu kita kalikan minus 0,3 dikali 22.500, yaitu minus 6.750. Lalu kita akan tambahkan dengan 66.000, yaitu tercipta di 59.250. Kita akan menghitung C, cost atau biaya. C sama dengan, tadi hampir sama juga rumusnya seperti yang 95 unit, cuma kita akan ganti dengan 150 unit. C sama dengan 0,1 buka kurung 150 pangkat 3 tutup kurung dikurangi 12 buka kurung 150 pangkat 2 tutup kurung ditambah 16 buka kurung 150 tutup kurung tambah 3.900. C sama dengan hasil dari berkali 0,1 dikali 150 pangkat 3, yaitu di 337.500 dikurangi hasil dari 12 dikali 150 pangkat 2, yaitu 270.000, ditambah 16 dikali 150, yaitu menghasilkan di 2.400, ditambah lagi 3.900. C sama dengan 337.500 dikurangi 270.000, yaitu 67.500, lalu 2.400 ditambah 3.900, yaitu di 6.300, maka C sama dengan 73.800. Maka keuntungan atau profitnya dengan rumus P sama dengan R dikurang C. Nah, untuk P sama dengan, tadi R-nya, revenue-nya di 59.250, kita kurangi cost atau C, biaya 73.500, yaitu hasilnya minus 14.550. Jadi, perusahaan memperoleh kerugian sebesar 14.550. Baik, kita akan simpulkan. Produksi 95 unit akan mendapatkan keuntungan sebesar 56.235. Namun, produksi sebesar 150 unit, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 14.550. Kita akan lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Di mana fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 9Q ditambah 16. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah 4. Lalu, berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Oke, untuk penyelesaiannya kita ketahui PD sama dengan Q pangkat 2 sama dengan 9Q ditambah 16. Untuk PS-nya atau fungsi penawarannya yaitu Q pangkat 2 ditambah 3Q tambah 4. Untuk kondisi keseimbangan pasar, kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. Q pangkat 2 dikurangi 9Q ditambah 16. Lalu, Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah 4. Minus 12Q ditambah 16 sama dengan 4. Minus 12Q sama dengan 4 dikurangi 16 sama dengan minus 12. Lalu Q sama dengan 1. Substitusi ke salah satu fungsi. P sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, harga keseimbangan P sama dengan 8 dan jumlah keseimbangan Q sama dengan 1. Demikian penjelasan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon arahan dan koreksinya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.